Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Wave, gimana hari-hari kalian? Terus semangat beraktivitas ya. Ngomongin soal beraktivitas, air dan angin jadi pengen bahas sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari kita nih. Nowadays, gak bisa kita pungkiri ya, bahwa semakin berkembangnya teknologi dan informasi, hal itu lambat laun menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Gak bisa dihindarin juga untuk kita melakukan berbagai kegiatan menggunakan gadget. Mulai dari bermain, belajar mengajar, sampai bekerja pun kita pasti menggunakan bantuan teknologi. Walaupun teknologi seperti gadget sangat membantu aktivitas kita, tapi radiasi yang dipancarkan oleh gadget punya pengaruh buruk terhadap tubuh kita loh. Maka dari itu, kita harus batasi durasi penggunaan gadget dan mengimbanginya dengan mengkonsumsi makanan, juga minuman yang bergizi untuk menjaga kesehatan kita. Nah, di kesempatan kali ini, Air dan Angin akan membagikan informasi mengenai 5 makanan bergizi yang bisa teman-teman konsumsi untuk mengimbangi kebiasaan bermain gadget. Yang pertama, sayuran hijau dan sayuran berwarna. Semua pasti setuju ya, kalau sayuran memang mengandung banyak vitamin dan gizi. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli mengandung vitamin A, B12, vitamin C, dan juga kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Begitu juga sayuran berwarna seperti wortel dan ubi jalar contohnya. Sayuran berwarna oranye dan ungu ini mengandung beta-karotin yang tinggi, sehingga sangat baik untuk memperkuat otot mata, kesehatan retina, dan memberikan perlindungan mata dari sinar matahari. Tapi kebanyakan dari anak-anak nggak suka sayuran ya. Nah, ini nih yang jadi PR bagi para orang tua. Para orang tua memang harus lebih cerdik untuk mensiasati hal ini. Tapi jangan risau, karena ada banyak alternatif untuk mengolah sayuran menjadi makanan yang menarik untuk dimakan selain dimasak menjadi sup atau salad. Opsi pertama, kita bisa sulap sayuran menjadi smoothies yang yummy. Kalian bisa pakai sayur bayam dan pakcoy. Nah, kalau sayuran pakcoy ini sering disebut juga dengan sawi daging atau sawi bangkok. Agar rasanya lebih segar, kita bisa tambahkan buah pisang atau buah nanas. Dijamin deh, yang minum tuh gak akan nyangka kalau yang mereka minum itu ternyata ada sayurnya. Kalian harus coba deh. Nah, opsi kedua, kita bisa buat cemilan menggunakan sayuran. Contohnya, seperti bola-bola ubi atau siomay sayur. Akan lebih baik kualitas vitamin dari sayuran jika dalam proses memasaknya tidak menggunakan suhu yang tinggi, tidak menggunakan air dengan jumlah yang banyak, dan tidak terlalu lama memasaknya. Mengukus dan memanggang dipercaya sebagai cara memasak yang paling baik, apalagi untuk sayuran yang mengandung vitamin larut air, seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Hal ini juga udah di-approve loh oleh Dr. Patricia Lucas Guntoro. Nomor 2, ikan. Seperti yang kita semua tahu, ikan punya banyak gizi yang baik untuk tubuh kita, seperti asam lemak omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan mata dan juga dapat meningkatkan kekuatan otak. Omega 3 emang luar biasa banget deh manfaatnya. Tahu nggak kalau kita itu dianjurkan untuk mengkonsumsi omega 3 sebanyak 250-500 gram per hari loh. Dr. Rizal Fadli pun menambahkan bahwa setidaknya 2 hari dalam seminggu kita dianjurkan mengkonsumsi ikan. Ada beberapa ikan yang memiliki kandungan omega 3 tertinggi, yakni salmon, tenggiri, sarden, dan tuna. Selain bisa langsung digoreng lalu dimakan begitu saja, kalian juga bisa melakukan variasi dalam mengolah ikan nih teman-teman. Misalnya, menjadikan daging ikan sebagai isian sandwich. Roti isi memang bekal yang paling praktis untuk anak-anak. Bahkan kalian yang udah dewasa pun suka sandwich kan? Opsi lainnya yaitu dengan memanggang ikan atau memasaknya menggunakan microwave. Hidangkan bersama saus yang sesuai dengan selera. Dijamin, setelah ini nggak akan ada lagi kata bosan untuk makan ikan. Percaya deh. Yang ketiga, telur. Kalau yang satu ini pasti semua suka kan?
telur adalah salah satu makanan bergizi tinggi dengan harga yang relatif murah. Kenapa telur disebut makanan bergizi tinggi? Ada yang tahu jawabannya? Jadi gini, bayangin aja deh, di dalam sebuah telur terkandung protein, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B5, B6, dan B12, juga mengandung folat, fosfor, kalsium, omega 3, selenium, dan juga zinc. Lengkap banget kan? Itu alasannya kenapa telur disebut sebagai makanan bergizi tinggi. Tapi perlu diingat nih teman-teman, walaupun telur memang memiliki gizi yang tinggi, bukan berarti gizimu tercukupi hanya dengan makan telur ya. Oh iya, telur juga mengandung nutrisi kolin loh, yang baik untuk kesehatan otak. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang kekurangan kolin akan mengalami gangguan saraf dan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, kandungan lutein dan zeaxanthinnya sangat baik untuk menutrisi mata juga. Bahkan, telur juga dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh loh. Jadi lebih strong dan gak gampang sakit deh. Kalau ngomongin soal telur, banyak banget ya cara untuk mengolahnya. Mulai dari yang direbus, digoreng, sampai yang dipanggang. Yang paling simple, kita bisa rebus aja telurnya. Atau kita jadiin sebagai isian sandwich. Again, yes! If you want a simplicity, then there you go. Atau mau yang lebih inovatif? Bisa. Kamu bisa bikin potato omelet, sup telur, camilan telur kubis keju kukus, atau telur dadar gulung yang cantik dan menarik kayak gini. Dijamin enak dan bikin nafsu makan meningkat deh teman-teman. Yang keempat, susu. Susu sapi atau susu kedelai ya? Jangan bingung, karena dua-duanya sama-sama baik untuk kesehatan kita. Hanya saja, ada beberapa orang yang alergi terhadap susu sapi, sehingga susu kedelai hadir sebagai opsi bagi mereka yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Karena susu kedelai ini bebas kolesterol, rendah lemak jenuh, dan tidak mengandung laktosa yang biasa menyebabkan alergen. Baik susu sapi maupun susu kedelai sama-sama mengandung protein yang tinggi loh, dimana protein yang tinggi ini baik untuk menunjang tumbuh kembang anak dan melancarkan metabolisme tubuh. Selain itu, ada kandungan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang, vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, vitamin B12 yang dapat membantu memproduksi sel darah merah, yang berarti baik untuk kalian yang suka begadang nih teman-teman. Ada pula kandungan zinc yang penting untuk sistem kekebalan tubuh, zat besi yang berperan penting terhadap kesehatan dan fungsi otak, serta ada omega 3 yang baik untuk mengurangi kadar lemak darah dan juga membantu meningkatkan fungsi otak. And luckily, sekarang susu udah banyak ekstraknya guys. Ada banyak bentuknya, ada dalam bentuk keju dan ada juga dalam bentuk yogurt, di mana manfaat susunya masih dapat kita temui. Jadi, makin banyak pilihan nih untuk kita mengolah susu. Apalagi susu merupakan bahan yang bisa kita campurkan ke dalam berbagai menu makanan ataupun minuman. Kita bisa campurkan susu atau bahkan yogurt ke dalam jus dan smoothies kita. Bisa juga dijadikan bahan utama untuk membuat puding, kue, pancake, cookies, soto roti tawar, bahkan hanya dengan ditambahkan es aja udah lezat loh. Dan poin terakhir yaitu nomor 5, alpukat. For your information, alpukat mengandung banyak lutein, bahkan paling banyak dibandingkan dengan buah lainnya. Lutein ini dikenal dengan kemampuannya untuk memperbaiki penglihatan, terutama bagi anak-anak. Yang lebih hebatnya lagi, buah alpukat juga dapat mencegah katarak dan penyakit mata lainnya loh. Cocok banget kan untuk kita yang sering menatap layar gadget dengan durasi yang cukup lama. Dan selain itu, lutein yang terkandung di dalam buah alpukat ini dapat meningkatkan fungsi otak kita. Hal ini dibuktikan juga oleh seorang profesor di bidang kinesiologi dan kesehatan masyarakat dari University of Illinois,
yang telah melakukan tes kepada 60 orang berusia antara 25 tahun sampai 45 tahun. Mereka diminta untuk mengkonsumsi alpukat secara rutin setiap hari, dan hasilnya tingkat lutein di dalam tubuh mereka naik, bahkan setara dengan orang yang usianya jauh lebih muda dari mereka. Jadi, kesimpulannya, semakin tinggi kadar luteinnya, semakin rendah juga resiko terkena gangguan fungsi otak. Good news-nya, buah alpukat ini termasuk buah yang gampang banget untuk dimodifikasi nih. Walaupun dimakan langsung pun juga udah enak ya. Agar teman-teman Wave nggak bosen untuk makan buah yang satu ini, kalian bisa olah buah alpukat ini menjadi beberapa pilihan menu nih. Kalian bisa buat jus alpukat, salad alpukat, puding alpukat, bahkan dibuat sebagai isian sandwich juga nggak kalah enaknya loh. Nah, itu dia 5 pilihan makanan sehat untuk mengimbangi kesehatan kita yang sering beraktivitas menggunakan gadget. Teman-teman bisa cobain deh menu-menu yang udah Air dan Angin saranin di video ini. Untuk para orang tua juga bisa masukin menu-menu ini ke daftar asupan sehat untuk si buah hati setiap harinya. Kalau teman-teman pengen dijelasin lebih lanjut mengenai menu-menunya, kalian bisa tulis di komen ya. Insya Allah kita akan buatin video khusus nih untuk membahas menu-menu yang ada di atas. Semoga video ini bisa memberikan informasi baru untuk teman-teman dan bisa jadi pengingat bagi kita semua untuk perbanyak makan makanan bergizi demi menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi di kondisi yang seperti saat ini. Dan sekian video dari Air dan Angin hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain bel notifikasinya juga ya. Take care and stay healthy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.